Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Denny Agung Santoso selaku pembimbing pada mata kuliah konsep matematika serta teman sekelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Rika Ria Anika dengan nomor induk mahasiswa 202133275 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Helis Irastiawati dengan NIM 202133267. Selanjutnya ada saya sendiri, Rika Ria Anika dengan NIM 202133275. Selanjutnya Roheni Anggita Permadani dengan NIM 202133276. Selanjutnya ada Putri Tiara Hindriana dengan NIM 202133285, dan yang terakhir yaitu Puroti Ayun dengan NIM 202133287. Nah, di sini ada beberapa cakupan materi. Yang pertama yaitu tentang persamaan linear satu variabel, yang kedua yaitu pertidaksamaan linear satu variabel, yang ketiga yaitu persamaan linear dua variabel, yang keempat yaitu sistem persamaan linear dua variabel, dan yang terakhir yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Materi pertama yaitu persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Pengertian persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya yaitu 1. Nah, di sini kita akan mengetahui yang mana persamaan linear satu variabel dan yang mana yang bukan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk persamaan yang pertama yaitu X ditambah 5 sama dengan 15. Kita lihat dulu variabelnya. Nah, variabelnya di sini adalah X dan hanya mempunyai satu variabel. Sehingga X ditambah 5 sama dengan 15 adalah benar, merupakan persamaan linear satu variabel. Persamaan yang kedua yaitu 2P ditambah 1 sama dengan 18. Di sini variabelnya adalah P dan hanya mempunyai satu variabel, sehingga 2P ditambah 1 sama dengan 18 adalah benar. Untuk persamaan yang ketiga yaitu 2A ditambah B sama dengan 10. Di sini kita lihat dulu variabelnya. Ada variabel A dan variabel B. Berarti ini mempunyai dua variabel, sehingga persamaan nomor 3 bisa dikatakan bukan persamaan linear satu variabel. Persamaan yang keempat yaitu 21 sama dengan 8X ditambah 5. Nah, di situ variabelnya adalah X dan hanya mempunyai satu variabel, sehingga 21 sama dengan 8X ditambah 5 termasuk benar persamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir yaitu X pangkat 2 sama dengan Y ditambah 2. Di sini ada variabel X dan Y. Berarti
di persamaan yang terakhir ini mempunyai dua variabel dan pangkat tertingginya adalah berpangkat 2. Sehingga bisa dikatakan bahwa untuk persamaan yang terakhir bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Selanjutnya di sini ada dua percobaan. Percobaan pertama yaitu 1. Letakkan 4 buah kelereng pada kedua lengan timbangan. Yang kedua yaitu kemudian amatilah apa yang terjadi, apakah setimbang apa tidak. Nah, berdasarkan percobaan 1 di atas, dapat kita lihat bahwa banyak kelereng di lengan timbangan sebelah kiri sama dengan banyak kelereng di lengan timbangan sebelah kanan atau timbangan dalam posisi setimbang. Banyak kelereng lengan kiri timbangan dalam keadaan setimbang awal sama dengan banyak kelereng lengan kanan timbangan dalam keadaan setimbang awal, yaitu 0. Ruas kiri tanda sama dengan merepresentasikan banyak kelereng lengan kiri timbangan, dan ruas kanan tanda sama dengan merepresentasikan banyak kelereng lengan kanan timbangan. Dapat kita tuliskan dalam kalimat matematika yaitu 0 sama dengan 0 dalam kurung keadaan setimbang timbangan awal kurung tutup. 0 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4 dalam kurung kedua lengan timbangan ditambah 4 kelereng kurung tutup. 4 sama dengan 4 dalam kurung keadaan setimbang. Nah, berdasarkan kegiatan percobaan 1, dapat kita simpulkan bahwa jika kedua ruas persamaan dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang sama, maka menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Selanjutnya percobaan kedua. Berdasarkan percobaan 2 di atas, kita diminta untuk menentukan banyak kelereng di dalam satu kotak merah, sehingga timbangan dalam posisi setimbang. Banyak kelereng di lengan timbangan kanan adalah 12. Misal, banyak kelereng dalam satu kotak. Banyak kelereng di lengan timbangan kiri sama dengan 4. Agar setimbang, maka banyak kelereng di lengan kiri sama dengan lengan timbangan kanan, atau dapat ditulis dalam kalimat matematika berikut. 4x sama dengan 12. Karena kita akan mengetahui banyak kelereng dalam satu kotak, maka ruas kiri kita bagi dengan 4 dan ruas kanan kita bagi juga dengan 4 agar tetap setimbang, sehingga dapat kita tulis 4x per 4 sama dengan 12/4. Jadi banyak kelereng dalam satu kotak adalah 3 kelereng. Berdasarkan kegiatan percobaan 2, dapat kita simpulkan bahwa jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama dan bukan 0, maka akan menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Kesimpulan, persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan dengan satu variabel yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya 1. Bentuk umum sama dengan
A kali B plus B sama dengan 0. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. X-5 sama dengan 8. Penyelesaian X-5 sama dengan 8. X-5 tambah 5 sama dengan 8 plus 5. Kedua ruas ditambahkan 5. X sama dengan 13. Jadi penyelesaian persamaan itu adalah 13. 4 kali min 3 sama dengan 3 kali plus 7. Penyelesaian 4 kali min 3 sama dengan 3 kali plus 7. 4 kali min 3 plus 3 sama dengan 3 plus 7 plus 3. Kedua ruas ditambahkan 3. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2x per 3 sama dengan 6. Penyelesaian. Langkah 1. Kalikan kedua ruas dengan penyebutnya dalam soal di atas adalah 3. 2x min 3 dikali 3 sama dengan 6 kali 3. 2x sama dengan 18. Langkah 2 adalah bagi kedua ruas dengan koefisien dari x yaitu 2. 2x per 2 sama dengan 18 per 2 kali sama dengan 9. Jadi nilai X adalah 9. Pertidaksamaan linier satu variabel merupakan pertidaksamaan dengan satu variabel yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Simbol pertidaksamaan itu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan juga lebih dari sama dengan. Simbolnya itu seperti pada penjelasan atau tulisan di atas. Penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dapat kita lakukan uji coba dengan menggunakan sebuah timbangan, kelereng, dan juga kardus kosong atau kotak kosong. Nah, percobaan pertama kita menggunakan timbangan dan juga kelereng. Langkah-langkahnya yaitu letakkan 3 buah kelereng pada lengan timbangan kiri dan 5 buah kelereng pada lengan timbangan kanan. Setelah kita meletakkan tersebut, kita amati apa yang terjadi. Pasti timbangan tersebut akan tidak setimbang dan akan lebih berat kelereng yang diletakkan lebih banyak, yaitu lengan timbangan di sebelah kanan. Untuk percobaan kedua, kita menggunakan kotak merah kosong, timbangan, dan juga kelereng. Langkah-langkahnya, yang pertama letakkan 4 kotak merah kosong pada lengan timbangan sebelah kiri, dan yang kedua letakkan 8 buah kelereng pada lengan timbangan yang kanan. Yang ketiga, kita disuruh mengamati apa yang terjadi. Pastinya akan tidak setimbang karena kotak merah kosong tersebut pasti tidak ada bobotnya. Bobotnya itu pasti akan lebih berat dengan 8 kelereng tersebut. Lalu yang keempat, bagaimana cara kalian mengetahui banyaknya kelereng dalam satu kotak merah? Nah, ini menggunakan cara pertidaksamaan. Dengan kita misalkan kotak tersebut adalah nilai X, maka kan ada 4 kotak, jadi 4X kurang dari sama dengan 8. Lalu untuk mencari nilai X tersebut atau kotak dalam satu kotak tersebut ada berapa buah sih? Kita memindahkan nilai 4 tersebut ke bagian ruas kiri dengan cara membagi. Jadi X kurang dari sama dengan 8 dibagi 4. X kurang dari sama dengan 2. Jadi maksimal dalam satu kotak tersebut adalah 2 kelereng. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, itu kita harus perlu mengingat yang pertama yaitu tanda atau notasi tidak berubah jika kedua ruas dijumlahkan atau dikurangkan dengan yang sama. Maksudnya bagaimana sih? Tandanya itu seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan tidak akan berubah atau tetap jika dijumlahkan atau
dikurangkan dalam penjumlahan. Seperti contohnya X ditambah 2 kurang dari 3. Itu kan bentuknya penjumlahan. Jadi nilai 2 jika kita pindahkan ke ruas kiri pasti akan mengurangi angka 3. Jadi nilai X kurang dari 3 kurang dari 3 dikurangi 2. Jadi nilai X tersebut adalah kurang dari 1. Untuk yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif. Itu masih sama, caranya itu sama. Jika pengalinya atau pembaginya itu positif, berarti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengannya itu tetap tidak berubah. Beda lagi jika pengalinya atau pembaginya itu bilangan negatif, seperti negatif 3, X lebih dari sama dengan 9. Maka berapakah nilai X? Nah, itu kan negatif 3. Jika kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, pasti notasinya akan berubah menjadi kebalikannya. Jika tadi tandanya adalah lebih dari sama dengan, maka kebalikannya adalah kurang dari sama dengan. Kita masuk ke dalam contoh soal agar lebih jelas dari penjelasan saya tadi. Yang pertama yaitu X ditambah 3 kurang dari 7 dengan X variabel dari bilangan bulat. Untuk soal pertama kita lakukan dengan cara pemisalan. Sebenarnya itu bisa menggunakan cara langsung dengan cara kita memindahkan angka 3 tersebut. Tapi ini penjelasan dari contoh soal kita menggunakan cara pemisalan agar kita dapat paham atau lebih mudah memahami. Dengan pemisalan pertama yaitu kita misalkan X sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan tadi, kita mengganti nilai X dengan 1, jadi 1 ditambah 3 kurang dari 7, 1 tambah 3 4 yaitu kurang dari 7, itu benar. Yang kedua kita misalkan X sama dengan 2, kita masukkan ke dalam persamaan tadi, kita ganti angka X tersebut dengan 2 ditambah 3 kurang dari 7, 2 tambah 3 5 kurang dari 7, berarti itu termasuk himpunan penyelesaian. Yang terusnya kita misalkan X sama dengan 3, kita masukkan ke dalam persamaan tadi, jadi X itu kita ganti dengan 3 ditambah 3 kurang dari 7, 3 tambah 3 adalah 6 itu kurang dari 7, maka X sama dengan 3 itu termasuk himpunan penyelesaian. Lanjut lagi, kita misalkan X itu sama dengan 4, kita masukkan ke dalam X tambah 3 kurang dari 7, X kita ganti 4 tambah 3 kurang dari 7, 4 tambah 3 adalah 7 kurang dari 7 kurang dari 7 itu bukan ya, salah itu. Harusnya 7 kan tidak kurang dari 7 karena itu sama dengan 7. Karena ini simbolnya itu tidak ada tanda sama dengannya, jadi itu nilai itu salah, itu bukan termasuk himpunan penyelesaian. Jika kita sudah menemukan hal yang salah seperti itu atau sudah sama angkanya, maka pemisalannya kita hentikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari X ditambah 3 kurang dari 7 yaitu 1, 2, dan 3. Untuk soal kedua yaitu 2X kurang dari 8 untuk X bilangan asli. Jika kita lakukan cara pemisalan, kita misalkan X sama dengan 1, berarti 2X, angka X tersebut kita ganti 1, 2 kali 1 sama dengan 2 itu kurang dari 8. Lalu kita misalkan lagi X sama dengan 2
X tersebut kita ganti 2. Jadi 2 kali 2 kurang dari 8. 2 kali 2 kan 4. 4 itu kurang dari 8. Kita misalkan lagi 3X sama dengan 3. Kita ganti 2X kurang dari 8, kita ganti nilai X dengan 3. 2 kali 3 kurang dari 8. 2 kali 3, 6. 6 itu juga kurang dari 8. Itu juga termasuk himpunan penyelesaian. Nah, yang selanjutnya kita misalkan X sama dengan 4. Kita masukkan angka 4 ke dalam 2X kurang dari 8. 2 kali 4 kurang dari 8. 2 kali 4 kan 8. 8 itu 8 kurang dari 8. Kan tidak, itu sama. Jadi itu bukan termasuk himpunan penyelesaian. Nah, dari situ jika kita menggunakan cara pemisalan, maka himpunan penyelesaiannya yaitu 1, 2, dan 3. Berbeda jika kita menggunakan cara himpunan, maksudnya tidak samaan linier. Ini seperti pada penjelasan di contoh itu kan 2X kurang dari 8. Nah, untuk menghilangkan angka 2 itu kita mengalih kedua ruasnya dengan setengah. Jadi setengah kita kali 2X kurang dari setengah kita kali 8. Kita bagi 2 dikali setengah. 2 dikali setengah itu 1. Jadi 1 kali X. X kurang dari setengah dari 8 yaitu 4. Jadi nilai X kurang dari 4. Maka bilangan aslinya, ini kan kita disuruh mencari bilangan aslinya. Bilangan aslinya yaitu 1, 2, dan 3. Persamaan linear dua variabel atau PLDV. Bentuk umum rumusnya adalah AX BY sama dengan C. Contoh A, 3X dikurangi 2Y sama dengan 10, atau persamaan linear dua variabel. B, min 4P dikurangi 2Q sama dengan 3, atau persamaan linear dua variabel. C, X pangkat 2 dikurangi 2Y sama dengan 5, atau bukan persamaan linear dua variabel. Yang terakhir D, 3X dikurangi 2Y ditambah 5Z sama dengan 10, atau bukan persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Metode penyelesaiannya ialah 1. Dengan menggunakan metode grafik seperti gambar di sini. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan 2X ditambah Y sama dengan min 2. Dalam tabel di sini menunjukkan 2X ditambah 3Y sama dengan 6. X 0, Y2. X3, Y0. Dan 2X ditambah Y sama dengan min 2. X 0, Y min 2. X min 1, Y 0. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 4. Selanjutnya metode eliminasi. Contoh soal, 2X dikurangi Y sama dengan min 2. X ditambah 2Y sama dengan 4. Langkah pertama, mengeliminasi atau menghilangkan variabel X untuk mendapatkan nilai Y. 2X dikurangi Y sama dengan min 2 dikali 1. 2X
dikurangi Y sama dengan min 2. X ditambah 2Y sama dengan 4 dikali 2. 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Dikurangi menjadi total 0 dikurangi 5Y sama dengan min 10. Y sama dengan min 10 per min 5 sama dengan 2. Langkah kedua, mengeliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai X. 2X dikurangi Y sama dengan min 2 dikali 2. 4X dikurangi 2Y sama dengan min 4. X ditambah 2Y sama dengan 4 dikali 1. X ditambah 2Y sama dengan 4. Dijumlah menjadi 5X sama dengan 0. X sama dengan 0 per 5 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian dari 2X dikurangi 2 sama dengan min 2 dan X ditambah 2Y sama dengan min 4 adalah 0,2. Metode substitusi. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4 dan min X ditambah 2Y sama dengan min 7. Langkah pertama, mengubah bentuk X atau Y. 2X ditambah Y sama dengan 4 menjadi 4 dikurangi 2X. Langkah kedua, substitusikan Y sama dengan 4 dikurangi 2X ke dalam persamaan min X ditambah 2Y sama dengan min 7. Min X ditambah 2Y sama dengan min 7 menjadi min X ditambah 2 kurung buka 4 dikurangi 2X kurung tutup sama dengan min 7. Min X ditambah 8 dikurangi 4X sama dengan min 7. Min 5X sama dengan min 7. Min 8. Min 5X sama dengan min 15. X sama dengan min 15 per min 5. X sama dengan 3. Langkah ketiga, substitusikan X sama dengan 3 ke 2X ditambah Y sama dengan 4 atau min X ditambah 2Y sama dengan min 7. 2X ditambah Y sama dengan 4 menjadi 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 4. 6 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurangi 6. Y sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaian dari 2X ditambah Y sama dengan 4 dan min X ditambah 2Y sama dengan min 7 adalah 3,2. Metode yang selanjutnya adalah metode campuran. Campuran antara metode eliminasi dan metode substitusi. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan 7 dan 2X plus 3Y sama dengan 10. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengeliminasi variabel X untuk mencari nilai dari Y. Koefisien pada variabel X dari masing-masing persamaan tersebut adalah 1 dan 2. Sebelum kita mengeliminasi variabel X, kita kalikan terlebih dahulu. Untuk persamaan pertama, kita kalikan dengan koefisien variabel X dari persamaan yang kedua. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, kita kalikan dengan koefisien variabel X dari persamaan yang pertama. Sehingga X plus 2Y sama dengan 7 dikali 2 adalah 2X plus 4Y sama dengan 14. 2X plus 3Y sama dengan 10 dikali 1 adalah 2X plus 3Y sama dengan 10. Dari hasil perkalian tersebut kita kurangkan saja, sehingga
2x min 2x sama dengan 0, 4y min 3y sama dengan y, dan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Y bernilai 4. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita harus mensubstitusikan nilai y ke dalam persamaan x plus 2y sama dengan 7 atau 2x plus 3y sama dengan 10. Di sini kita menggunakan persamaan yang pertama yaitu x plus 2y sama dengan 7. X plus 2 dikalikan 4 sama dengan 7. 4 di sini merupakan nilai dari y. Selanjutnya, x plus 8 sama dengan 7, x sama dengan 7 min 8. 8 yang awalnya berada di ruas kiri, bertanda positif, kita pindah ke ruas kanan, sehingga berubah tanda menjadi negatif. Jadi, x sama dengan min 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari x plus 2y sama dengan 7 dan 2x plus 3y sama dengan 10 adalah min 1 dan 4. Pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Sehingga bentuk pertidaksamaan linear dapat dituliskan sebagai berikut. AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, dan AX plus BY lebih dari sama dengan C. Contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel dari 2x plus 3y lebih dari 6. Langkah pertama yaitu kita mengubah tanda ketidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Yang awalnya 2x plus 3y lebih dari 6 menjadi 2x plus 3y sama dengan 6. Kemudian kita misalkan jika x-nya 0 maka y-nya berapa? 2x plus 3y sama dengan 6. 2 dikali 0 plus 3y sama dengan 6. 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3. Y sama dengan 2. Maka diperoleh titik yang pertama yaitu 0 dan 2. Kemudian jika kita misalkan y-nya 0 maka x-nya berapa? 2x plus 3y sama dengan 6. 2x plus 3 dikali 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Di sini kita peroleh titik yang kedua yaitu 3 dan 0. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang kedua, kita harus menggambar diagram kartesius seperti gambar yang ada di samping. Garis yang vertikal merupakan daerah dari Y, sedangkan untuk garis yang horizontal merupakan daerah dari X. Tadi diperoleh titik yang pertama yaitu 0 dan 2. X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 2. 0-nya kita taruh berada di tengah dan untuk 2-nya kita taruh di garis Y yang vertikal. Seperti gambar yang ada di samping. Kemudian untuk titik yang kedua yaitu 3 dan 0. 3-nya kita taruh berada di garis X yang horizontal dan 0-nya kita taruh di tengah-tengah seperti yang ada di gambar samping. Kemudian kita tarik garis putus-putus dari titik 2 yang ada di garis Y menuju ke titik 3 yang ada di garis X. Garis putus-putus itu digunakan untuk menunjukkan tanda ketidaksamaan atau dengan kata lain, tanda ketidaksamaan tanpa sama dengan. Jika tanda kurang dari, maka arsirannya mendekati titik 0, sedangkan untuk tanda lebih dari, arsirannya menjauhi titik 0. Nah, dalam soal tersebut, tandanya adalah tanda lebih dari, maka arsirannya menjauhi titik 0. Seperti gambar di samping. Sebelumnya di sini ada informasi untuk teman-teman semua.
Di sini ada latihan soal tentang persamaan dan pertidaksamaan linear yang bisa dikerjakan oleh teman-teman semua. Baiklah teman-teman dan Bapak Denny, presentasi dari kelompok 4 sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas tentang persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel, dan pertidaksamaan linear dua variabel. Baiklah teman-teman, selesai sudah diskusi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.